la tanfa'u taharatul jawarih itu ya. Ma'an najasatil qalbi, tidak ada artinya ya kesucian anggota badanmu. Maksudnya percuma saja tangan kakimu bersih ya, tangan dan kakimu bersih. Ma'an najasatil qalbi, tetapi hatimu najis. Enggak ada artinya tangan suci, kaki suci, tapi hatimu najis. Yang penting adalah hati itu. Karena bagaimanapun yang jadi komandan itu adalah hati. Tahir jawarihaka, sucikanlah anggota badanmu. Bisunnati, dengan sunnah, dengan beribadah. Wa qalbuka bil amali, dan sucikan hatimu dengan amal. Bil Qur'ani, berdasarkan Al-Qur'an. Ithfid qalbaka, jagalah hatimu. Hatta tanhafidha jawarihuka, sampai nanti anggota badanmu juga menjadi terawat. Kullu inahin yamdahu bima fih, semua bejana akan membentuk apa yang ada di dalamnya. Ayyu syai'in kana fi qalbika, apa saja yang ada di dalam hatimu. Yandahu minka, akan terbentuk dirimu. Ala jawarhika, di atas anggota badanmu. Kun aqilan, jadilah engkau berakal, artinya gunakanlah akal sehat kamu. Ma hadza amalu man yu'minu bil mauti, ini bukan amalan orang yang percaya kepada kematian. Wa yuqinu bihi, dan meyakini kematian. Ma hadza amalun mayartaqibu liqa Allah, ini bukan amalnya orang yang berharap, yang menanti ingin ketemu dengan Allah. Bukan itu cara amalnya. Saya mulai dulu tadi, sucikanlah, bersihkanlah anggota badanmu dengan sunnah, dan sucikan hatimu dengan amal berdasarkan Al-Quran. Ini artinya sebetulnya kita tidak kurang apapun ya. Santri-santri saya ini juga sebetulnya nggak ada masalah kok. Kurang seberapa lagi. Setiap hari mulutmu berkumur-kumur 5 kali setiap akan sholat. Korongmu, korong itu apa namanya, kotoran hidungmu kau bersihkan sehari 5 kali. Kurang seberapa lagi. Kopokmu kau bersihkan sehari 5 kali. Tanganmu kau cuci sehari 5 kali. Kakimu kau cuci sehari 5 kali. Tapi kenapa anggota badanmu kau selalu membangkang ketika diperintahkan untuk melakukan sesuatu yang diperintahkan Tuhan? Suruh membantu orang miskin, berat tanganmu mengulurkan uang. Untuk berkata kata yang baik-baik, mulutmu tetap saja mencaci maki orang. Hidungmu kau larang jangan mendengarkan omongan-omongan yang buruk, tetap saja pasang telinga. Kakimu juga dilarang jangan berangkat ke situ, jangan pergi situ, ya berangkat juga. Selama ini anggota badanmu selalu melawan dan memberontak terhadap dirimu. Ada apa sebetulnya? Itulah sebabnya, yuk kita sekarang belajar mensugesti.
anggota badan kita setiap hari, ya barangkali saja nurut melaksanakan perintah-perintah yang kita keluarkan. Makanya ketika berambil air wudhu, cobalah kau sugesti dirimu sendiri. Ketika engkau berkumur-kumur, jangan hanya berkumur saja, tapi kau katakan, perintahkan, wahai mulutku, katakanlah yang benar, jangan berbohong. Kuprut, plus lagi, ambil air lagi, wahai mulutku, katakanlah yang benar, jangan berbohong. Kuprut, plus lagi, ya. Sampai nanti ketika mencuci muka, kita katakan, wahai wajahku, selalu menghadap Tuhanmu. Ketika kita cuci tangan, wahai tanganku, laksanakan segala perintah Tuhanmu. Ketika kita mengusap kepala, katakanlah, wahai kepalaku, fikirkanlah kebesaran Tuhanmu. Dan ketika engkau cuci telingamu, wahai telingaku, dengarkan firman Tuhanmu. Dan ketika engkau pun mencuci kaki, katakan, wahai kakiku, melangkahlah di jalan Tuhanmu. Masa tiap hari diperintahkan gak nurut-nurut? Selama ini kamu lakukan gak begitu? Enggak. Tidak asal kubur gitu. Ya itulah persoalannya. Jadi engkau tidak pernah memerintahkan anggota badanmu untuk melaksanakan perintah. Itulah makanya terjadi pembangkangan. Nggak usah pakai bahasa Arab lagi dah doanya. Pakai bahasa Jawa juga boleh. Pakai bahasa Indonesia boleh. Wahai tanganku, laksanakan segala perintah Tuhanmu. Wahai tanganku, laksanakan segala perintah Tuhanmu. Masa 5 kali perintah nurut-nurut? Apalagi tangan kamu. Gajah setiap hari dengan sistem dressur diperintahkan, didorong, ditelikung, digerakkan, lama-lama bisa main bola kok. Betul nggak? Betul. Ini yang jadi persoalan. Ini yang jadi persoalan. Jadi selalu membangkang. Kalau anak buahmu itu nggak pernah nurut, namanya kamu itu komandan bodol namanya. Ya komandan yang tidak ditaati oleh anak buahnya. Dan semua itu anggota badanmu adalah hanya sebagai petugas pelaksana. Yang bertanggung jawab, yang memikul dosa adalah hatimu pada akhirnya. Itu. Maka kesucian tanganmu nggak ada artinya. Yang penting suci hatinya ini. Itu kata beliau seperti itu. Ya, hada amalu man yartaqibu liqa Allah azza wa jalla wa yakhafu min muhasabatihi. Bukan begitu cara kerjanya orang yang takut menghadapi hisab dari Allah, wa munaqasyatihi, dan takut nanti akan dipertanyakan oleh Tuhannya. Al-qalbu as-sahih, hati yang baik, mumtaliun tauhidan wa tawakkulan wa yaqinan wa taufiqan wa ilman wa imanan. Orang yang hatinya benar itu adalah penuh dengan ketauhidan, ketawakalan, keyakinan, ketaufikan, keilmuan, keimanan. Wa minallah azza wa jalla qurban, yara al-khalqa kullahum bi'ainil ajzi, yang bisa melihat semua makhluk ini semuanya dengan mata pandangan yang menunjukkan ketidakmampuan dan kehinaan. Semua makhluk yang dilihat adalah makhluk-makhluk yang tidak punya kemampuan apapun dan makhluk-makhluk yang hina.
wal faqr, dan yang fakir. Wa ma dzalika, sekalipun demikian, la yatakabbaru ala tiflin saghirin minhum, sekalipun begitu orang yang hatinya baik tidak akan pernah merasa sombong melihat anak kecil sekalipun, ya, anak kecil yasiru kasabai waqta liqa'il kufari wal munafiqin. Anak kecil itu kapan-kapan akan menjadi harimau pada waktu menghadapi peperangan melawan orang-orang kufar dan orang-orang munafik, wal usad, dan para pemberontak. Ibratan lillah, karena mengingat Allah azza wa jalla. Yasiruna baina yadaihi, mereka berjalan di hadapan Tuhan, ya, qit'ata lahmin, seperti sepotong daging, mulqatin, yang tercecer, ya, wa yatawadau, dan dengan segala rendah hati, wa yadhillu, dan hina, lisalihina, menghadapi orang-orang yang saleh, al mutaqina, yang bertakwa, al wara'iyin, yang wirai. Wa qad wasafa Allah azza wa jalla al qaum alladzina hadhihi sifatuhum, mensifati mereka orang-orang yang berhati baik itu, asyiddau alal kufari ruhama'u bainahum. Dan pada akhirnya adalah setelah hati kita bersih, nanti di penghujungnya dia ceritakan tidak pernah bersikap sombong kepada siapapun. Jadi pada akhirnya memang sombong itu juga yang menjadi sumber kejahatan ini. Sumber kejahatan karena kesombongan juga. Berhati-hatilah memahami kesombongan. Saya yang selalu sadar mengontrol hati saya jangan sampai sombong. Ternyata masih sering saya kecolongan. Kesombongan itu ternyata bisa menyelinap juga ke hati saya tanpa saya sadari. Apalagi engkau dengan sengaja membiarkan hatimu terbuka untuk kesombongan masuk mondar-mandir di dalam hatimu itu. Yang dijaga saja kecolongannya sering, apalagi yang tidak waspada semacam itu. Datangnya tidak sengaja. Pada umumnya kesombongan itu datangnya bersamaan dengan kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada kamu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.